nih hari ini? Luar biasa sehat kan? Iya, kalian harus jangan lupa ya jaga kesehatan. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, siswa dapat mengubah perilaku untuk menjaga dan menyayangi lingkungan hidup sebagai manifestasi pengalaman ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap kepekaan dan kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran. Yang keempat, siswa dapat memprediksi dampak negatif dari pencemaran lingkungan. Yang kelima, siswa dapat mengemukakan penanganan berbagai jenis limbah. Yang kelima, siswa dapat memproduksi daur ulang limbah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kita akan masuk di limbah dan daur ulang. Dari jenis-jenis limbah tadi ada disebutkan dua kan? Ada organik dan anorganik. Di sampah organik ini ada yang tahu meliputi apa? Iya. Nah, di sampah organik ini meliputi sampah yang masih segar. Contoh-contohnya sampah sayuran, sampah daun-daunan, ranting pepohonan, kertas. Itu adalah termasuk sampah organik. Nah, pengolahan sampah organik ini lebih efektif atau lebih mudah karena mudah terurai oleh mikroorganisme. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Pengelolaan sampahnya ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sampah yang bisa dipakai kembali tanpa pengolahan. Artinya sampah bisa dijual atau diganti kegunaannya. Bisa dibuat menjadi beberapa kerajinan tangan atau beberapa kreasi-kreasi yang kalian mau seperti itu. Yang kedua, sampah yang dari daur ulang. Yang ketiga, penimbunan bagi sampah yang tidak bisa digunakan. Nah, seperti yang telah Ibu tulis di sini, yaitu beberapa proses dari daur ulang, yaitu ada 5. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Yang keempat, replace, mengganti. Dan yang kelima, refill atau isi ulang. Soal itu kedengaran nggak? Menguranginya artinya kita mengurangi dari sampah. Dan yang kedua, gunakan kembali, artinya seperti yang diperhatikan yang pertama tadi, yaitu bisa dijual kembali atau diganti kegunaannya. Dan yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Nah, dari recycle ini kita akan mulai dari proses dari daur ulang itu sendiri. Dan yang keempat, replace, mengganti. Artinya mengganti seperti plastik-plastik yang menempelnya dengan beberapa bahan-bahan tambahan, lalu refill atau mengisi ulangnya. Nah, di mengisi ulang ini tidak sembarangan sampah bisa diisi ulang. Contohnya seperti sampah pada botol. Nah, itu adalah contohnya seperti di bawah dari sampah aqua ini ada sebuah kode berbentuk segitiga. Nah, di sampah berbentuk segitiga ini ada tulisannya 5. Artinya sampah ini atau benda ini bisa didaur ulang hanya sebatas 5 kali. Setelah itu dia tidak bisa digunakan lagi tempat air minum. Selanjutnya Ibu akan berikan contoh-contoh dari sampah organik dan anorganik.
Yang pertama bisa dilihat di sini yaitu sampah deterjen atau sampah domestik. Nah, kita kan pasti sering membuang sampah deterjen itu sembarangan. Kita tidak tahu bahwa sampah deterjen itu ternyata berbahaya bagi lingkungan atau bagi makhluk hidup yang lain. Seperti contohnya kita membuang limbah ke dalam sungai. Setelah kita mencuci, pasti kita akan langsung membuang ke sembarangan. Sebenarnya itu tidak boleh, karena itu dapat mengganggu makhluk hidup yang berada di dalam sungai tersebut. Nah, seperti yang ini, di sampah ini, di sebuah percobaan di akuarium yang A itu berisi sebuah ikan yang dalam keadaan mati. Nah, keadaan mati ini dia karena alat pernapasannya masuk deterjen ke dalam alat pernapasannya ini sehingga menyumbat dari pernapasannya sehingga mengakibatkan ikan ini mati. Dan yang pada B ini yaitu ikan yang masih hidup di dalam air yang benar-benar bersih karena memang tidak ada limbah dari deterjen ini. Nah, dua percobaan ini menunjukkan bahwa memang limbah deterjen ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Dan yang selanjutnya sampah anorganik atau sampah dari plastik atau botol-botolan, sampah plastik dan sebagainya. Nah, ini di lingkungan kita sehari-hari kan, di sampah ini di sekitar lingkungan kita, contohnya di pemukiman penduduk yang berada di pinggir air. Lalu selanjutnya ini yaitu sampah organik atau sampah-sampah sayuran, buah-buahan, dedaunan, pohon-pohon. Dan yang keempat yaitu limbah dari industri. Betapa berbahayanya kan sampah industri. Sudah limbah dari industri itu sangat berbahaya, mengandung zat-zat kimia yang dapat sangat merusak lingkungan. Selanjutnya ada sampah-sampah dari anorganik atau sampah-sampah plastik yang dibuang sembarangan di pinggir industri itu. Betapa sangat berbahayanya lingkungan ini. Bukan hanya makhluk hidup yang berada di dalam air atau di sekitar, bahkan itu sangat berbahaya bagi kita manusia. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita lebih banyak menjaga lingkungan. Kita harus menjaganya dari pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya, Ibu telah jelaskan proses dari daur ulang ini. Nah, ini ada beberapa contoh daur ulang yang bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tong sampah. Nah, di tong sampah ini kita sering temukan di pinggir jalan yang bisa disebut dengan TPS, tempat pembuangan sampah, atau di pinggir-pinggir kantor atau di ruang kelas kita juga ada. Nah, dibagi menjadi dua. Biasanya yang warna kuning itu sampah anorganik dan yang warna hijau itu adalah sampah organik. Nah, itu artinya jika kita ingin membuang sampah, kita harus membedakannya, karena dari kedua itu kita dapat, selain kita dapat menjaga lingkungan dari pencemarannya, kita juga dapat membantu penjaga sekolah atau yang sering membersihkan sekolah kita, sehingga lingkungan kita juga lebih baik seperti itu. Selain kita membantu lingkungan dari dampaknya yang bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan penyakit dan sebagainya, kita juga dapat membantu dari petugas-petugas sekolah agar pekerjaan mereka lebih ringan. Nah, itu bukan hanya tanggung jawab mereka, tetapi itu tanggung jawab dari kita semua. Nah, selanjutnya yang pada gambar yang kedua yaitu gambar tempat dari tanaman.
Nah, siapa yang di rumahnya yang sering suka menanam-nanam, sering membantu ibunya untuk menanam. Nah, kita juga bisa membantu. Kita akan membuat tempat dari tanaman jika kita kekurangan pot-pot. Nah, dari botol-botol ini kita bisa buat menjadi pot. Lalu kita buatnya di dinding berwarna-warni, dan itu malah lebih bagus. Selain kita dapat menanam sayur menjadi kebutuhan kita, menjadi makanan kita, kita bisa membuatnya lebih bagus dan lebih indah seperti itu. Dan yang ketiga, sebagiannya pasti banyak yang tahu kan, perempuan-perempuan itu pasti sering menggunakannya. Iya, betul sekali, menggunakan make up. Nah, dari sampah organik juga bisa kita buat menjadi make up. Nah, tapi tidak sembarangan sampah organik, karena masih ada beberapa sampah-sampah organik yang digunakan menjadi make up agar lebih aman serta ramah akan lingkungan. Dan yang keempat yaitu bisa dibuat menjadi tas plastik. Selain kita bisa gunakan, kita juga bisa menjualnya. Nah, sampah itu tidak melulu selalu berdampak negatif, tetapi juga dapat berdampak positif. Salah satunya dapat menghasilkan uang. Nah, dengan kita menghasilkan uang, kita juga membantu ibu kita kan, supaya kita dapat menghasilkan uang sendiri dan tidak selalu memintanya. Nah, ibu akan berikan kalian tugas. Nah, tugas ini kalian kerjakan, sebelumnya kalian buat dulu 5 orang satu kelompok ya. Yang mejanya berdekatan itu menjadi satu kelompok dan selanjutnya diikuti. Ya, silahkan. Ya, sudah? Nah, ibu minta tugas ini kalian kerjakan semuanya. Nah, dan minggu depan kalian membuat satu produk dari hasil dari sampah yang kalian daur ulang, entah itu sampah plastik ataupun sampah organik. Nah, dari sampah ini kalian jelaskan kepada teman-teman kalian apa manfaat dari produk kalian ini dan dari sampah apa kalian buatnya. Nah, minggu depan kalian presentasikannya di depan. Sekian tugas dari ibu. Karena waktu kita sudah selesai, ibu akhiri dulu sampai hari ini. Jangan lupa minggu depan tugasnya. Sekian pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang.